Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sinina teman-teman lebiku, sila surah malebiku, hadirin hadirat jamaah masjid Raudatul Jannah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ada pada pengata rilalanna iwaniye menjadi sabah inas sabari napada punga ki punga Allah Ta'ala mati rilalanna surga famasena. Amin. Ada 3 hal yang harus kita jaga hubungannya. Yang pertama adalah hablun minallah, hubungan kepada Allah. Salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Bapak Ibu hari ini, Yenaritu nawerita pung Allah Ta'ala awatangan dan niya acan ngati hadirik makbir jam. Tidak semua orang yang kuat diwere acan ngati untuk hadir makbir jam. Wadi jaji angkatau macan nisi atinna na ye kia tapaule joka. Itu adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Hubungan kepada Allah juga menyangkut dengan tauhid, akidah. Itulah la ilaha illallah. Deni part 2 pun Allah Ta'ala. Hubungan kepada Allah juga dilakukan dengan melaksanakan kewajiban sempajangnya. Alhamdulillah kita bersyukur kalau di masjid Raudatul Jannah ini alhamdulillah selalu ramai. Apalagi masih kita ye pedik makanja, pedik mapacing. Alhamdulillah karpetnya bagus. Tadi saya tanya Pak Haji Kamak, "Wih, kanjakna karpetna saya linda ye." Iya. Tapi namanya tuh baru karpet ye komega kesina. Betul? Ya. Apalagi kudetona na baru na megatona kesina. Makanya tidak mengapa kalau masjid besar Tanduk Tedon ini punya dana besar, ia nama lusa si selesi. Lo ni aga poli erola malaunge, wadi jaji angka masjid dek gaga karpetna eta sumbangi kor masjid itu. Karena semua masjid kita ini adalah milik umat Islam. Yang kita inginkan adalah pahalanya terus mengalir. Ia pada kata. Karena kita ini hidup di dunia Bapak Ibu tidak lama. Ya. Oh ibu, kalau seandainya natanaiki malaikat maut, kira-kira siat taupi tolong melau monro rilebok na ya tanah. Nah, siat taupi. Atau saya mungkin berdoa mudah-mudahan hadirin Bapak Ibu umurnya sampai 300 tahun ke depan. Kira-kira agak tolong pego taluratu. Itu sebabnya ada hadis Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang hidupnya di akhir hidupnya itu adalah la ilaha illallah maka masuk surga. Artinya apa? Selama matugengkangi apa sewangi ripung Allah Ta'ala namate, maka dia dijamin masuk dalam surga. Insyaallah tajage ate kata Bapak Ibu kita semua yang hadir ini jaminan Nabi ta insyaallah lisa surga mana kimatu. Cuma ada umatnya Nabi langsung tama surga. Tapi yang kata umatnya Nabi ta elepang yelo karanaka. Berapa lama dalam neraka tergantung dosanya. Kira-kira Bapak Ibu kita ini langsung apa transit? Loto langsung. Tapi itulah doa kita. Wakina azaban nar. Jauhkanlah kami dari api neraka. Ya. Alhamdulillah saya lama baru ceramah di sini ada yang berbeda ini. Kayaknya mic-nya ini makin bagus ini. Ya, ini salah satu fungsi
tersampaikan ceramah dengan baik ye kumakanja mae ya namo dia nama kanja ceramah we ye kumakanja mae manasa yang kalingah tapi namo to siap bugora ye kumajai mae masih safaring kalingah betul angkato mai pura uruntu asal yakatan di makwe na kontaki ya pura erong masih gimana macara manapakah maka assalamu madape abutim assalat talitaka maka lu kapan pun kita ya. Nah ini salah satu, maka itu Bapak Ibu sekalian, sumbangan Bapak Ibu insya Allah akan mengalir terus pahalanya walau kita sudah meninggal. Yang kedua adalah hubungan kepada manusia, hablum minan nas. Magagamoto hubungan tak mak bali bola. Bapak Ibu detote degaga tewas si salah mak bali bola. Alhamdulillah. Deto gaga bali bola ta tempurui. Setenya toje iya mempuru Pak Ustaz iya minempurui maka ale sifat malabina nabita Rasulullah itu dalam pikirannya dalam hatinya adalah membalas kebaikan walau orang berlaku buruk. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Taif beliau dilempari batu macolo darewe datang malaikat wahai Muhammad upa upanna tetik darewe nakanna tanaiwe saya hancurkan mereka semua yang melempari kamu. Aga na pegok nabita. Ya na melo tati darana na sapurusi. Ya na melo tati darana na sapurusi. Akka masena nabita. Dia tidak ingin mereka dihancurkan oleh malaikat. Benengar bahasa tanula yaktungkan ipatati magati. Itu selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Saya mau tanya Bapak Ibu. Ya kusiruntu ki bali bolata ripasae cawa ki nadik na cawe ro bali bolata maka lale kata sedih. Oh jamaah. Maka lale kata sedih. Maka lale. Ya kojok ki botinge nasaba naunda kita we ali nama to molikin keundangan na tapi jok ki ri apa botingan na nadik na bati-bati ki funnaga we maka lale kata sedih. Maka lale sih. Ya mana na tulah saiki. Ya mana na tulah saiki. Berarti senyummu belum ikhlas karena masih butuh balasan manusia. Kehadiranmu belum karena Allah, karena kau masih ingin dihormati. Ingat Bapak Ibu, nilai kehormatan manusia tidak diukur karena banyaknya orang yang mencium tangannya. Nilai kehormatan manusia tidak ada diukur karena banyaknya orang yang takut kepadanya. Nilai kehormatan manusia tidaklah diukur karena banyaknya orang yang tunduk padanya. Tetapi nilai kehormatan manusia bergantung sejauh mana ia mampu menghormati sesamanya manusia. Nih gini gitu baca pakalat ditawe nonre alat birenna. Ini salah satu pesanna Andre Gurta Ki Haji Muhammad As'ad. Aja tasappa alat birengne riwaram parange nasabaya tu waram parange anu cappu. Aja tasappa alat birengne ripangka nania jabatange pangkat jabatan ada masanya. Aja tasappa alat birengne rikanjak na tapai pak iya tapai kata pak gangkanda. Ibu-ibu memaga cantik ta puteta. Ita motor ta lepuki, ta lepu ta patari timbo ita lita isi ta payolo faja ki oke. Nah iya kesappa alat birengne rikanjak na sifat na nia ampe kedota. Nah sahabat nigi gitu makanya sifat na nia ampe kedona. Mesti diwerengi alat bir ripung Allah Ta'ala pada toha alat bir angkewe riwerengi nabita. Nabi mulia bukan karena jabatan, Nabi mulia bukan karena hartanya, tetapi Nabi mulia karena keindahan akhlaknya. Iku makuni prinsipnya, maka si hubungan talo tomatwata, maka si lori matwata, maka si ribali bolata. Itu yang dimaksud dengan hablu minan nas. Maka Allah sampaikan duribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Nasari ketumanna atunanga tega komonro. Sangadinna tongke pakanjaki hubunganna lauri pung Allah Ta'ala. Dan nia pakanjaki hubunganna lauri padanna rupata. Yang ketiga yang harus dijaga adalah hablun minal alam. Hubungan kita dengan alam. Alam itu apa yang ada di sekitar kita ini, gunung, pepohonan, air, lautan, itu adalah alam. Makanya benarlah kalau ada pengumuman di jembatan itu dilarang membuang sampah. Tapi biasa kan kata maka biar rupa kur jembatan.
Biasa. Oh berarti dia baca. Ya. Itu artinya merusak alam. Bahkan menanam pohon lalu menebangnya tanpa ada sebuah alasan, itu tidak berkait, itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Di antara 7 pahala yang mengalir walau orang meninggal, satu di antaranya adalah orang yang menanam pepohonan lalu pohon itu tumbuh bermanfaat bagi manusia ataupun bagi makhluk Allah yang lain termasuk olok-olok, maka itu pahalanya mengalir. Ya. Kita mendengar dan melihat di berita bagaimana banjir yang terjadi di Aceh dan Sumatera. Pada irita mana tuh beritana. Bahkan angka mau fataudin le makai kolalanna otwewi onro igana tau mati. Bagaimana kita menanggapi musibah itu Bapak Ibu? Karena itu bagaimana Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang musibah atau ujian. Karena hidup ini memang adalah ujian, tidak ada orang yang tidak diuji. Maka karena itu, yang pertama, kenapa Allah memberikan ujian atau musibah? Pertama, musibah atau ujian itu adalah lirafid darajah, untuk mengangkat derajat. Jadi kau bahasa tak Bapak Ibu pas sempajan nih Pak Berijama nih nasi tola abalaik naki, berarti melo pendek derajat tapungalatan. Aja tak ada berarti kuna hamas sempaja. Magin akan namau fa abala lum pendek derajat tapungalatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah musibah merupakan ujian keimanan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira setelah berkata kami beriman lalu mereka tidak diuji? Maka karena ia adalah ujian kehidupan, namo nabi-nabi yaitu ujian dari Allah Ta'ala. Salah satu orang yang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah ayyun nasi asyaddu balaan. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Faqala al-anbiya, para nabi. Ya ku engka kena ki Bapak Ibu depan sebanding agak kena sininna nabi-nabi. Makanya narampe topan ritata dua mancadi patolak bala fapan reta nenia pasidak kata. Salah satunya nalalo celengange nang kamudi tafari kantong tapasui patolak bala itu. Yang kedua fapan reta bahasana ye lena oh makasih tuh kita bosarat na ye. Si kena tuh warna karpe. Ya dia mah nirsa maka ada warna hijau toga mah tulisan na betul. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu yang hadir assalafura matu pengajian aja tak pelesu lepak yolo lepak manre bepa magai bedek meger ijab puro yanre manca di patolak balai ni kana lolongan i patolak balana ni ka masih dekang ro bepa. Kalau panitia yang membeli tapi panitia membelinya dari sumbangan jamaah, maka yang menyumbang ini dapat patolak abalana papan ribu. Ah, ini kok capu nih mah tulisan na bosara pada lesu nih aja nata tajang lenak mana nih tuh? Ya. Ah, itulah salah satu amalan dari Nabi Ibrahim. Pengelutan Nabi Ibrahim itu dimasukkan ke dalam api yang membara. Onro swakna ya roakewe ya pape ke panajaji denu lemak depe tawe onro falana. Tetapi beliau kedinginan di dalam api tentu karena atas izin Allah. Bahkan perintah Allah pada api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai Ibrahim, ancaji wahai api ancaji ko macake pas salamai Nabi Ibrahim. Tapi agak amalan Nabi Ibrahim ero sehingga pas salama pole ri api nasaba mabesai. Dek nanre nareko elei, dek nanre nareko arawingi sangadina si bawa vito folena. Bakal lena anrewe na deka tofole malalangi 2 mil sampai 3 mil hanya untuk mencari tamu angka fatofole na runtuh na pemandai si bawah. Ya to si ini madde pitofole na paki mandai. Iya to na tofole cemade na lufuri to fun na bola. Ya termasuk ada pengalaman saya Bapak Ibu, saya pernah berkunjung ke rumah salah satu teman saya. Kebetulan mandriwi tawe ufole
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tama kime mataru katam. Asa ataru kime manre. Apa manre tawe? Ataru kime mataru to ngaka. Tapi si sanaan kana koyolona baki. Maka sini tudaku. Ternyata capu ni lisat na baki. Capu to ni balena buku-buku nambe karo si baulun na cedek. Yenan rewe cedek mani korop. Wah, marah gitu ni sa ditapa makade. Takala tudaki. Ero sahabat kuro tapa magatil etato tama mabicara benen sa boy masiri kutu ko sahabat. Masiri ki itu. Napan na to na sa engkah. Mana kata pacapu mo ni hanaruntu. Masiri ki nasa lalangatiku. Ye ko ini masiri lebih fasiri ku ya. Mana ka je tofori ka bina lupa na. Makanya ye mundri kong kamolika. Ya teruki ma ya tanoni ya lo tanoni. Ataruki mai tanuni eloni mai kau ganna we kata lu siap itu ya siap itu termasuk ya kong kata lalu riolo bolata atau ini lalu riolo bolana tawe noliki lepaki mai aja tapa lepaki mai lepatongan ya jadi moliko karena itu adalah bahasa penyambung ya kong kata lalu nato siruntu atau ini mite alena mita toki bahasa agak cocok paling pertama lepaki mai matonga-tonga agak moliki belum tentu makanya aja tanpa lepang ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah jadi kong kamoliki manre akar itu tuki tengabu ya pura mulai aja na tolai di ya hadirin dimuliakan oleh Allah karena nabi-nabi diuji maka yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Coba Nabi Ibrahim itu ujiannya berapa? Pertama dibakar oleh umatnya. Yang kedua meta purana butina depa anaknya. Jadi kalau bapak ibu sudah lama menikah belum punya anak sabar. Tapi ini ya kutu siruntu to dega anak aja tosi. Sagani anata depa gaga mana kaje? Madodo toko tuh mana kaje madodo. Nah ini kapatan tu ya. Kuwita na sa lopo-lopo mo nulena dega fungala tala patan tu aja mo tambay sarana tawe aja mo tambay sagani anata de pagaga insyaallah kamu tuh matu ada tak ada kuwita lopo-lopo mo bara madodo meto kay mula sa ini ya Bapak Ibu sekalian Nabi Ibrahim saja 86 tahun umurnya itu baru lahir Nabi Ismail arofuna 6 tahun 13 tahun lahirnya Ismail barulah lahir anaknya yang bernama Ishak dari istrinya Siti Sarah. Umurnya Nabi Ibrahim 99 tahun. Padahal tiap hari dia berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ipu apa kedaleki kak wija masalah. Jadi juga intinya doa, ikon kapak doangan, aja mau tafaturan numelau. Sepuluh nadia tau melona de gaga, elo wakimah teru. Bayangkan Nabi Ibrahim meminta anak yang baik, meminta anak yang soleh. Di umurnya 86 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Ujian yang ketiga. Jadi si anaknya disuruh si saleh. Tiwi anakmu, nania benemu, riwirin nakabah. Anak-anak napa mujik jajinna. Apakah Ibrahim tega? Dena tega. Anak itana iforanu. Tetapi cintanya pada Allah melebihi cinta pada anak dan istrinya. Dia tinggalkan di dekat Ka'bah. Dan ada hikmahnya di situ. Salah satu doa Nabi Ibrahim hari waktu melona nasali anakna Rabbana liyuqimus shalah tanna podo masampaja. Makanya Bapak Ibu, pendidikan pertama yang harus diberikan pada anak kita adalah salat. Saya bersyukur ada anak-anak di sana. Ada anak-anak di sini, ya. Kenapa? Nah bangsa mana nanti perlu Pak Guru Mas Sempajang, SD Mas Sempajang, Sanawiyah SMP Mas Sempajang, Alia SMA Mas Sempajang, Fura boti mati itu deh, nata suruh Mas Sempajang biasa nih. Tapi mega tahu, lofi boti matu anak nanak mana suruh Mas Sempajang. Anak Sempajang no baco calon matuamu macawi poli masigi enak bolana. Sempaja na baca lo ni Pak Boti maka dia lah baca ambok indo aja nih ya tapada itu ambokku tapada apa ya ambokku apa nih anak nana dia panas sempaja ternyata ambok nala baca dia tunas sempaja
Beberapa hari yang lalu ada orang yang datang bawa air. Pak Ustaz japi ngekah ya. Biasa tu je tu di Ustaz tak pernah lagi tiwai ya japi ngekah ya. Pak japi agak japi wilakaiku barak kuamang mas sempajan. Gampangmu itu Al-Fatihah. Berarti si wanita ini tidaklah pusing dengan uang karena mega duitnya. Dia tidak pusing dengan tempat tinggal nasabah bolana makanya. Tetapi yang menghantui pikirannya adalah, yang merisaukan hatinya adalah nasabah lakaina dena sempaja. Maka ibu-ibu, aku mas sempaja lakaita pam masih lupa itu. Saya mau tanya bapak ibu. Tiba-tiba angka dua mak dute anak tapak tapangka kariba angka dua tolat tutup matu. Ternyata informasinya dua tomeloi mak dutang anak tayeh. Ternyata yang pertama ini mak jama ko sedi perusahaan gajinya 50 juta siulah. Tapi sedi basayana dena sempajang. Namu cuma maragitu runtuh. Tapi itu si nomor 2 pas sempajang tulimele juga. Baka mabiasa baka masige matinul mas sempajang. Tapi gajinya 2 juta siulah. Andai bapak ibu dalam posisi itu kira-kira tega tak terima. Hah? Mapa mulaton itu bata-bata kita. Oh ibu, tega tak terima. Aku ya nasa Pak Ustaz, angka yang engkau makada. Aku ya nasa yaro 50 juta utarima. Iya pa matu pak guru mane tuku mas sempajang. Oh kira-kira tuli mo pak guru mas sempajang. Ya komega juina alena mongkosoki ki, alena malingki ber, alena tuli biayai ki. Ya mas sempajang na, aja mau tulis surga mas sempajang na ya tu biayai ko. Kira-kira tuli mo. Kalau tidak ada dasar merenjing, hidup itu bapak ibu sekalian bukan mencari kesenangan, tetapi hidup itu adalah mencari ketenangan. Maka kalaulah bapak ibu punya rumah yang kecil tetapi berasal dari yang halal, maka itu artinya tenang. Tapi kalau bapak ibu punya rumah yang besar tapi berasal dari harta yang tidak halal, maka itu hanyalah kesenangan. Kesenangan itu ada batasnya karena hanya sampai di dunia saja, akhirat berat. Tetapi ketenangan itulah dunia akhirat. Karena ketenangan itu adalah pemberian Allah kepada hambanya yang senantiasa mengingati. Bapak ibu sekalian, pura siaronae nasale anak-anak 13 tahun kemudian dalam sebuah sejarah si runtuh si anak-anak angka si parentai egere anakmu. Maka terjadi ujian. Nasabah iro Ibrahim taliwai basana onro basana furani magere taluratu unta si sebu bembala. Nenapa nafau beneng yang kanaku namu anakku wakarubato. Tapi iro adewe nafawi de pagaga anak. Pada matu tu biasa di kongka bali bola beneng yang angka otoku. Na iya lurah kilo rumah sakit beneng yang kah. Tapi sisan nang kau tona namolo na faita de toh. Beneng yang kaduiku na iya je pajar pin ramu na iya mongkoso ke anakmu masih kon beneng yang kah. Tapi si senang kah tojok ka bolana na molo na timpa tangan na deto. Maka perkataan itu harus diuji oleh Allah. Maka diberitahukanlah ia melalui mimpi tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah. Dia berpikir ini datang dari setan apa datang dari Allah. Tanggal 10 Zulhijjah dia yakin ini adalah perintah Allah. Maka dilaksanakanlah. Dipanggillah anaknya. Ya bunayya anak. Inni arafil manami. Majappu wita kola tinrona. Anni azbahu. Majappu ugere ko. Fanzur maza tara. Maga tangamu anak. Tapi Ismail anak maturu. Anak makanja. Anak soleh. Ya abatif al. Ambo pegau nih. Ma tu'mar agana perintah pung Allah Ta'ala satajiduni insyaallahu minas sabirin mati firasrimun rina pung Allah Ta'ala saya saka anak sabar anak maturu anak makanja anak soleh pak benenge anak matojo anak betah anak wita kolala nippi ugeri komaga tangamu anak nulle makare jawabanna ambo aja nana iya tageri malolo mofa idi bawana ugeri macotono
itu adalah didikan dari ibunya. Nah, itu ujiannya. Nabi Ayub diuji dengan apa? Nabi Ayub sogi mega anaknya, dicintai oleh umatnya. Lalu datanglah ujian, terbakar kebunnya, capu agak gawe. Setelah habis hartanya Nabi Ayub, agak si kejadian angka riwayat rampe maka deh 12 anaknya Nabi Ayub itu meninggal sekaligus. Bayangkan, sedangkan sid demi anak mati atau masalah, jangankan anak mati, ya iya na bawang le suka boleh tapawite lah mati sting kamu terus mati itu sting kau tuh saya akan andre 3,5 sama aku saya di masalah aruna perus sting mati apalagi kau biar mati. Oh ibu ya kau mati lah kita masalah gitu jenete bapak-bapak kau mati beni tak masalah gitu ya katona tu makar masalah lah dah kaya katona makar dah nala mau DC Pak Ustaz tapi pasti masalah. Setelah anaknya meninggal, iwere silasa. Nah iya rola sawe, awalnya masih dicintai oleh umatnya, lama kelamaan penyakitnya makin berat, diasinkan. Aro capu arampara, mati anak. Nah salimana nih tahu, bahkan nasuruki masalah. Nah sabak malat dilasah. Yang menemani cuma istrinya saja. Apakah Nabi Ayub mengatakan epo magi kita fakti mana Nabi kah? Tidak. Justru dia berkata di setiap ujian-ujian yang menimpa dirinya, ya Allah tunjukkan padaku nikmat yang mana belum aku syukur. Ragaku boleh hancur, tetapi hatiku tetap keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai diuji oleh setange mata apa tahu? Najokke benena Nabi Ayub padangi lake mua kehe inu ngamape waju. Inu ngamape waju ye. Ye kuye nenu lake tae langsung sau itu lasana. Namanya istri meta non ratu malah saya tertarik. Cocok tuh, nama itu walang. Ajokke ini Ayub kehe inu ngamape waju. Nungi angka Pak Guru kau naik Pak Bura gari pa jelasan. Maka de Nabi Ayub sininna nabi-nabi de gagam menu enu ngamape waju. Alai itu akan begini nama tujuh tuh helas tomalasa. Itulah artinya ye kong kalasa mega to tujian. Salah satu contoh ada yang sakit tiba-tiba angka sapona mite wila dan nala satta tu sapo. Oh itulah satta tu angka neneta akur ikubur dia nang kamu syarai itulah saiwi. Bayangkan yon naik tawe tahu dia nulai jokaiwe melo yule kan asal masyarakat kubur. Yaro nasagre lasai ka tomatebe. Akhirnya itu anaknya datang di rumah saya. Pak Ustaz, beku caranya ya. Saya kasih jawaban begini. Ye kota turusi to motata joka. Na luru joka tongan. Na yakini makali rol lasaiwi. Na lesa tepet na ripungal latala. Na luru mate mato. Sesekali. De gagal salamakan. Aja tabiarkan. Be merenji postas lo di pengajari. Newaki ayah pak joka. Ya na joka pengajari. Sabaraki. 2 hari kemudian meninggal. Coba bayangkan, ye kole sangi tepek na mate akka solangan lopo. Apa di kota madisin, namun pada kita wit tata iya kiki. Tapi kok to malasa, apalagi meta di malasa nang kepak guru ki. Ya, sama dengan orang-orang yang koma sagena ki. Tapi kok to maferri nang kagaga wadi ijepu. Di situlah ujian. Betul. Ya. Nah dia dimuliakan oleh Allah. Tetapi dalam Al-Quran dikatakan wa ayyuba iznada rabbahu anni massanya dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Nabi Ayub berdoa kepada Tuhannya, anni massanya dur puang malat dalam sakwi wa anta arhamur rahimin. Ini puang meraja masih tamasika. Maka fastajabna lahu, Allah langsung jawab doanya. Wa kasyafna ma bihi min dur, Allah lenyapkan penyakitnya. Wa atainahu ahlahu, Allah kembalikan keluarganya. Wa mislahum ma'hum, bakal lipat 2 kali. Apa maknanya? Ternyata Allah sembuhkan penyakitnya. Ada yang mengatakan na tetukangi aja nanang kawe mompo itorno nenu na ceme tadeng lasai. Akhirnya kekuatannya kembali, bahkan lebih mudah dari biasanya. Lalu berkumpul kembali dengan istrinya, dan istri Nabi Ayub setiap kali melahirkan itu kembar. Najaja anak kembar, najaja anak kembar. Berapa kali dia melahirkan? 12 kali. Berarti 10 dua mati, ke 10 dua memana, dan selalu kembar. Berarti anaknya menjadi berapa? 20
24. Itulah yang dimaksud dengan wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'hum, dilipat gandakan. Apa artinya? Yakun kakan-kakan kita terima itu. Bapak Ibu sekalian, itulah salah satu makna ayat Allah dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci, tetapi menurut Allah baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu cintai, apa yang kau sukai, tapi menurut Allah itu adalah jelek bagimu. Wallahu ya'lamu fungal ta'ala masarum misengi wa antum la ta'lamun. Dia misengi kok. Saya seringkali itu mengambil contoh Pak Balut Tafewer. Di kampung Pak Balut Tafe mana kok? Jadi yang ke otot jemput TP itu ini gini gitar lamba isalah jam 7 pagi. Memang itu merekna oto mobil penjual tape. Karena saya di Pak Balut Tafe di antara banyaknya penjual tape di situ. Tengah benih moto mata tahajud. Pura masa pada tahajud mela doang puang. Tanna fodo baja letu karipa saya salama taralamana tafeku na mega usar. Narapi waktu subuh na tadu bene na tadu anakna. Mas sempaja, fursi mas sempaja puang. Insya Allah dia namanya tahu jok ke pasai. Pas salama kariloku ulat turi pasai na taralamana tafeku na mega usar. Akhirnya pagi-pagi apa TTP itu harus angkat di kor. Pagi-pagi siap-siap. Furema penguju nale tafena nalempai. Tetapi malam itu fure bosi malam ngolalangi. Nah dia namanya tanah salin na bolana lalu rifito galunge ternyata tak palengoi buangi si campur tafe besi bawa bungkah manoko-noko nih demo ada lepuang batiku nama tahajud batiku nama sempaja manang kata tak bolu tafeku dia tak ada lepuang latai gana si bawaku Pak Bolu Tafe na dia na sempaja mata neru tak bolu tafe na dia na sempajang magi ya Pak sempajang dia tak ada lepuang lesu bolana macai lalang atina letu bolana na runtuh benena mo benena na nokoto angka anak na lalo anak na nokoto itu koto fole emosi na temoni gal lalo tak pemacai mana ne angka cokin na lalo mo cokin na hendato na benenge mati coki apa salah gue iko mo tetap pala ngomagan yang mutenda tapi itulah orang marah. Akhirnya gelisah ya Allah kau tidak adil. Na putar radio na lomeng kalinga musik barakam mangiwat diterhibur. Tetapi ternyata na putar radio berita kecelakaan. Mobil yang ditumpangi oleh penjual tape hari ini itu masuk ke dalam jurang dan semua penumpangnya meninggal, tidak ada yang selamat. Semua penjual tape hari itu meninggal. Langsung sujud syukur. Nala di cipuat apa tak bolo tafeku. Benenge dia tak bolong katona koroko dia umate follow ka puang ya kau makro kejajan na puat apa tak bolomi mundri harus coba bayang kata apa tak bolomi pak harus silalona rumah noko-noko. Makanya kalau ada kejadian jangan tanya kenapa ini terjadi, tetapi tanyalah malah hikmah, apa hikmahnya. Nafungala tala mana matro ya ada hikmahna napaku ada hikmahna napaku pasti ada hikmah. Ini hikmah. Makanya Allah hadis Nabi SAW disebutkan mayuridillahu bihi khairan yusibahu minhu. Siapa orang yang Allah inginkan padanya kebaikan maka Allah beri ia musibah. Ayeuna maksudna mayuridillahu bihi khairan yusibahu minhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya maka Allah beri dia musibah. Yang keempat, angka meton angka yaitu musibah ujiange pacalangi. Pacalang, tanya ujian pacalang. Salah satu contoh ya kalau di Aceh dan Sumatera kita tidak bisa mengatakan ketergantung pada wilayahnya. Kalau banyak orang beriman maka itu adalah ujian. Tetapi kota Madoraka Mega maka itu adalah pacalang. Umatnya Nabi Lut, ya umatnya Nabi Lut, burane pada burane, makunre pada makunre. Bisa maku kekadang kau faga umat Nabi Lut na sesa. Kamu faga? Burane si poji burane makunre si poji makunre. Na yero malaikae jokke bertamu bolana Nabi Lut berwujud manusia. Nama gertalada si burane. Itulah malaikat yang berwujud manusia. Matofoleri bolana pemulutan Nabi Lut. Bayangkan orwane koro nakepu bolana Nabi Lut. Nabi Lut, aberang itu tofolemu tu. Aberang magartalada. Longki pubene itu.
Burane pada burane. Asahe aja na to boleh ko engka anakku makun re koloki. Icat camakun re burane to me puji. Umat na Nabi Lut. Napa tu mangkarte agar maluta betuan na ampe na umat na Nabi Lut na fusi na ampe. Nah, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka siksaan Allah datang. Mereka yang melakukan seperti itu tadi pada umat Nabi Lut, tanah tempat mereka berpijak itu diangkat oleh Allah ke atas. Nah, napa ifutar ero tanaewi ifata pangang ero nasini na umat nar. Leto sadio ni nero to. Itu di jamaah kota Pangka maka macet itu ulu nama apa gue. Itu dambakan dijelaskan disertai dengan batu-batu dari api. Iriasa pacala icala meto taliwai perbuatan. Maka Bapak Ibu sekalian, di masa Nabi Musa pun terjadi 8 tahun tidak turun hujan. Nabi Musa bersama umatnya di tengah lapangan berdoa, kuat tapanono bosi. Dijawab oleh Allah, wahai Musa, purade upanono bosi. Nasabah satu di antara umatmu yang hadir itu, angka ketu taliwa dosa. Angka ketu taliwa dorakana, taliwa cegona, yena dena toba yaitu purade upanono bosi. Maka Bapak Ibu, turunlah hujan setelah orang ini bertobat. Itu perlu atau mapang aja tak biarkan ijai. Nah, boleh akasolangin akan nama lagi. Nah, itu ujian pada Nabi Lut. Tapi bagi umatnya dia adalah siksaan. Lalu Nabi Nuh diuji juga. Ya Nabi Nuh asera ratuna 50 tomat dawa mau benena de tuna tepat. Nah, ini naruh tantangan ini mak dawangi sompe fungal Allah taala. Tentu maka di umat nah aja ini mucaramai. Ketu bene mucaramai. Tapi namanya dakwah tetap jalan walaupun istri dan anaknya yang bernama Kanan belum beriman. Maka Bapak Ibu, ya kun kabene ustaz tulima gosip aja tak ada ustaz bawa milaken. Nah jinna nih Pak Japi timunna ya tuh. Ya. Tidak semua kita ini Bapak Ibu yang itu penuh dengan ujian. Ada orang alhamdulillah pas tahajud benena, pas sempajak benena, apa baca Quran benena. Tapi laken apa Pak bitemanu. Atau ada sebaliknya laken pas sempajak, laken Pak birjama. Tetapi benena maja ampena itu juga ujian. Nah itu sudah terbukti, maka itu adalah ujian semua. 950 tahun berdakwah, itulah ujian pada Nabi Nuh alaihissalam. Nah itulah Bapak Ibu, semua nabi-nabi pun diuji. Nah selanjutnya ada satu hadis Nabi SAW. Inna allaha iza ahabba kauman Allah ta'ala iza ahabba kauman ibatalahum. Inna allaha iza ahabba kauman ibatalahum. Allah Ta'ala narik kuna foji di kaum, maka dia berikan musibah, ujian musibah. Fa in rida falahu rida, narik kuna forioi na tarima madece, maka Allah pun rida padanya. Wa man sakhita, tapi narik ko magalliwi masuk karai na tollai na caccai falahu suh, maka icetori pung Allah Ta'ala, igallitori pung Allah Ta'ala, isukara kitori pung Allah Ta'ala. Maka kuncinya Bapak Ibu, ketika ada musibah, maka terimalah dengan baik, ambil hikmahnya. Dan saya tutup dengan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan dua cara, yaitu sabar dan salat. Perbanyaklah sabarnya, tingkatkan sabarnya, dan jangan pernah batasi kesabaran itu, karena kapan kesabaran dibatasi, maka sesungguhnya kita bukanlah orang yang sabar. Yang kedua adalah salat. Minimal perbaiki sholatnya dengan 3 hal. Pertama adalah sholatnya 5 waktu, yang kedua sholatnya tepat waktu, dan yang ketiga adalah sholatnya diusahakan secara berjamaah. Insya Allah nama sini pun Allah Ta'ala rilino lebih-lebih memati nama siki pun Allah Ta'ala ariwan wa akhirat. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.